Hai, assalamualaikum. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah memasuki semester 2 ya. Kita akan belajar tentang puisi. Oke, muatan tematik, muatan bahasa Indonesia. Ya, kita sekarang di tema kelima. Tema kelima ini tentang puisi anak. Jadi Ustazah akan menjelaskan tentang puisi anak dan juga maknanya, bagaimana apa sih puisi itu dan juga makna dari puisi ya yang ada di dalam puisi. Kemudian Ustazah juga akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika membaca puisi. Kemudian Ustazah juga akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis puisi. Ya. Oke. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang puisi. Apa sih puisi itu? Ya. Puisi adalah kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Nah, jadi puisi itu adalah kumpulan kata yang disusun berdasarkan tema tertentu. Jadi kita mengambil sebuah tema ya. Kemudian kita kumpulkan beberapa kata-kata, itu nanti ada langkah-langkahnya. Ya, Ustazah menjelaskan tentang apa sih puisi itu. Puisi itu adalah kumpulan kata yang disusun ya sesuai dengan tema tertentu. Itu adalah puisi. Nah, puisi ini ditulis dalam bentuk bait. Bait itu terdiri atas baris-baris. Ya, banyak baris itu tidak dibatasi ya. Oke. Nah, puisi ditulis dengan bahasa yang indah ya, jadi bukan seperti membuat cerita, bukan, tapi sedikit dengan bahasa dengan kata-kata yang indah. Oke, nah untuk memahami sebuah puisi ini kalian harus membaca dengan teliti, dengan cermat ya. Kemudian ketika kalian membaca puisi ada makna kata, ada kata-kata yang tidak kalian pahami, maka kalian harus melihat di buku kamus ya, namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau boleh bertanya kepada orang yang orang dewasa atau orang tua kalian. Kalau orang tua kalian tahu, boleh kalian bertanya kepada orang tua. Nah, Ustazah akan memberikan contoh ya puisi. Oke, judulnya yaitu Mas Koki, karya dari Syufrida. Oke. Mas Koki, di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni. Warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Nah, itu tadi contoh dari puisi. Jadi puisi ya adalah kumpulan kata yang dengan sesuai tema tertentu. Itu tadi tema tentang alam. Judulnya tadi kan Mas Koki. Itu puisinya bertemakan tentang alam. Kemudian tadi di puisi yang Ustazah sebutkan itu menjelaskan tentang di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni. Nah, itu menceritakan tentang ikan peliharaan ya, hewan peliharaan yang berupa ikan. Oke, kemudian di bait yang terakhir yaitu ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Nah, itu di dalam puisi itu
ya, mengungkapkan perasaan bangga seseorang bahwa ikan mas koki itu adalah peliharaan keluarga kami. Nah, itu ya makna-makna yang ada dalam puisi ya. Salah satunya yaitu makna mas koki itu adalah nama hewan peliharaan, nama ikan peliharaan yang namanya mas koki. Ada yang tahu mas koki kayak gimana? Oke, Ustazah kasih tahu ya gambarnya. Ini dia. Nah, itu ikan mas koki. Ada yang punya di rumah? Ini adalah ikan mas koki. Ya, kemudian berwarna-warni, memiliki beragam warna. Jadi tidak hanya satu warna. Makna dari berwarna-warni itu apa? Jadi berwarna-warni itu tidak hanya satu warna, tapi beragam warna. Ada merah, ada kuning, ya, kemudian orange. Nah, itu beragam. Kemudian makna dari cantik. Cantik sekali tadi kan, warnanya cantik sekali. Nah, itu apa? Cantik artinya yaitu elok atau indah. Kemudian peliharaan apa? Peliharaan artinya hewan yang dirawat. Nah, itu adalah satu contoh tentang puisi ya. Jadi kalian itu tadi tentang bertemakan alam ya. Kemudian kalian bisa belajar lagi ya di buku tematik kalian, tema 5, bisa dibuka halaman 104 sampai 106 kalau mau belajar lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tentang Ustazah kasih contoh satu lagi tentang hujan. Puisi tentang hujan. 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 Hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semuanya basah. Hujan, hujan, tak henti-henti. Hujan, hujan, lebat sekali. Hujan, hujan, bukan kepala. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan, belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Oke. Nah, itu tadi salah satu contoh tentang puisi tentang hujan ya. Contoh judulnya tadi adalah hujan. Jadi bertemakan tentang alam. Kemudian dari hujan sampai ke bawah itu tadi menceritakan tentang keadaan ketika hujan. Tadi kan di jalan tergenang, kemudian hujan gak henti-henti, kemudian hujan lebat sekali ya. Oke, hujan sepanjang hari. Nah, itu menceritakan tentang keadaan ketika hujan. Nah, makna dari yang ada di dalam puisi hujan itu adalah yang pertama yaitu makna basah. Basah artinya apa? Oke, mengandung air ya. Lebat, lebat itu adalah deras dan banyak. Kemudian kepalang. Kepalang itu artinya tanggung. Ya, tidak cukup, kurang. Jadi istilahnya bukan kepalang, jadi nggak tanggung-tanggung, jadi hujan terus gitu, nggak tanggung-tanggung hujannya ya. Kemudian yang terakhir yaitu tergenang. Apa sih arti kata tergenang? Ketika kalau air itu kan biasanya mengalir ya. Nah, tergenang itu berhenti mengalir, jadi dia berhenti di situ, akhirnya airnya itu menjadi tergenang. Itu makna dari kata hujan puisi. Nah, tadi kan Ustazah sudah mencontohkan juga bagaimana caranya membaca puisi. Nah, sekarang Ustazah juga akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Oke, yang pertama, artikulasi atau lafal. Oke, artikulasi itu adalah kejelasan ucapan. Jadi ketika Ustazah tadi membaca, jelas ya membacanya. Jadi tidak seperti membaca cerita, tapi pelafalannya itu juga harus jelas. Jadi Ustazah tadi saat membacakan puisi itu juga jelas ya pelafalannya. Itu yang pertama. Jadi ketika kalian membaca puisi, satu,
harus memperhatikan lafal ya. Kemudian yang kedua, intonasi. Jadi ketepatan nada ya. Jadi tidak seperti membaca buku. Puisi itu dibacakan ya dengan bernada. Ada sedikit nada atau intonasi. Ya, tidak membaca cepat. Itu. Contohnya tadi Mas Koki di sebuah kolam di rumah kami. Nah, itu ada nadanya. Jadi itu yang dinamakan intonasi ya. Oke, yang pertama tadi apa? Artikulasi. Kemudian yang kedua intonasi. Nah, yang ketiga yaitu kalian harus memperhatikan ekspresi. Ekspresi itu apa? Ekspresi itu raut dari wajah. Raut dari wajah kita. Nggak boleh ketika kalian membaca puisi itu merenung. Harus memperhatikan ekspresi kalian. Jadi ketika puisi itu dibacakan dengan senang, seperti ikan Mas Koki tadi, itu juga harus diekspresikan senang. Mas Koki, di sebuah kolam di rumah kami nampak ikan berwarna-warni. Nah, itu disampaikan dengan ekspresi wajah yang gembira. Itu. Jadi 3 hal yang harus kalian perhatikan saat membaca puisi, yaitu yang pertama artikulasi atau lafal, 2 intonasi atau ketepatan nada, yang ketiga yaitu ekspresi atau raut muka. Nah, selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah menulis puisi. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, menentukan tema puisi. Jadi tadi ikan Mas Koki dan juga hujan itu temanya kan tentang alam. Ya, jadi kalian harus menentukan sebuah tema dulu untuk membuat puisi. Kemudian yang kedua yaitu menulis kata-kata indah sesuai dengan tema yang sudah kalian tentukan. Ya, menulis kata-kata indah sesuai dengan tema. Kemudian yang ketiga, menyusun kata-kata tersebut dalam beberapa baris puisi. Ya, contohnya ini, Ustazah contohkan. Pernahkah kalian berwisata alam? Pasti pernah ya. Bagaimana pemandangan di lingkungan di sana? Nah, contoh Ustazah punya gambar nih. Nah, gambar apa? Iya, pemandangan indah, pemandangan sawah yang begitu indah, pemandangan alam. Ya. Nah, Ustazah tuangkan ke dalam puisi. Yang pertama kan Ustazah sudah menentukan tema, yaitu tema alam. Kemudian yang kedua, menuliskan kata-kata indah sesuai dengan tema itu tadi ya. Nah, indahnya sawah yang hijau, terlihat luas membentang, sawah indah yang menghijau, tempat para petani menanam benih padi. Indahmu tak terkira, anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Bersyukurlah kita semua untuk alam yang sangat indah. Nah, itu ya contoh dari puisi. Jadi kalau kalian mau membuat puisi, langkah-langkahnya yang pertama kalian harus membuat sebuah tema dulu. Kemudian yang kedua, menuliskan kata-kata indah sesuai dengan tema yang sudah kalian tentukan. Kemudian menyusun kata-kata tersebut dalam beberapa baris puisi. Nah, itu tadi beberapa bait ya. Kalian bisa membuat ya, belajar membuat puisi yang bertemakan tentang pemandangan alam semesta. Boleh kalian tuliskan di halaman 10 ya. Itu untuk latihan saja. Jadi untuk mengasah untuk mengasah kalian lancar dalam menuliskan kata atau menyusun beberapa kata dalam bentuk puisi, kalian bisa menuliskannya di buku pelajar, buku pendamping belajarnya. Oke, di halaman 10 boleh kalian tulis di situ.
Nah, tugas kalian yaitu, kalau tadi kan menuliskan puisi kan untuk latihan. Nah, tugas kalian yang disetorkan ke ustazah kalian sendiri yaitu membaca puisi halaman 11 ya, buku pelajar kalian halaman 11. Jadi halaman 11 di situ ada puisi tentang rumahku istanaku. Jadi tugas kalian adalah membaca puisi itu sesuai dengan artikulasi, intonasi, dan juga ekspresi. Ya, jangan lupa ya, ketika membaca puisi harus memperhatikan artikulasi atau lafal, kedua intonasi atau ketepatan nada, yang ketiga yaitu ekspresi. Jadi tugas kalian yang dikumpulkan ke ustazah kalian yaitu halaman 11, judulnya Rumahku Istanaku ya. Oke. Sekian dulu pembelajaran dari ustazah ya. Semoga apa yang ustazah berikan dapat kalian terima dengan baik. Ketika kalian ada yang tidak tahu, boleh WA ustazah kalian masing-masing. Oke. Ustazah mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan kalian juga keluarga dilindungi oleh Allah. Oke. Jargon kelas 2, semangat menjadi generasi robbani. Oke, sekian dulu pembelajaran dari ustazah. Sampai jumpa. Jazakumullah salih salihah. Assalamualaikum.